terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu 18 setelah Trinitatis pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu 18 setelah Trinitatis ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45. Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45 di bawah tema kepemimpinan yang menghamba. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberinya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini merupakan tema yang sangat relevan pada waktu-waktu saat ini, di mana banyak yang akan dilaksanakan sebagai pilkada, dan secara gereja banyak gereja yang akan melaksanakan sinode ataupun memilih tentang kepemimpinan gereja. Dan topik saat ini adalah kepemimpinan yang menghamba, menghantar kita untuk memahami betapa pentingnya sebuah kepemimpinan yang menghamba. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita membaca firman Tuhan pada saat ini, sesungguhnya merupakan sebuah representasi ataupun sebuah pernyataan banyak orang di mana ingin memiliki posisi yang baik. Memang seketika kita memiliki posisi yang baik, akan ada sesuatu yang didapatkan, baik itu secara materi, baik itu secara sosial, di mana orang akan menghargai, memberi hormat, dan ada juga yang mendapat secara insentif yang lain. Oleh karena itu banyak orang mengejar kepada kepemimpinan. Dan bagaimana menjadi pemimpin secara Kristiani? Apakah boleh? Yesus tidak marah ataupun tidak membantah ketika diminta mereka tentang posisi di mana duduk di sebelah kanan Allah atau sebelah kiri Yesus ketika sudah di dalam kemuliaannya. Ketika murid mengatakan bahwa apabila engkau telah di kemuliaanmu, maka satu kami di kiri dan satu di kanan. Artinya ada sebuah ingin mengikuti kemuliaan daripada Yesus Kristus. Pada firman ini yang dikatakan adalah kemuliaan, bukan soal kerajaan. Karena kemuliaan adalah merupakan sesuatu yang melebihi lagi daripada sebuah tahta. Karena tahta bisa orang mendudukinya, tapi tidak mendapat kemuliaan oleh karena tahtanya.
Namun dalam firman ini, murid menginginkan kemuliaan dan tahta itu menjadi bahagian daripada miliknya. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada firman Tuhan pada saat ini ditekankan oleh Yesus terhadap beberapa aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hidupnya. Yang pertama adalah aspek spiritual. Artinya, Yesus menginginkan bahwa orang yang menginginkan kepada jabatan apapun itu harus memiliki spiritual yang baik. Dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya kedekatan dengan Yesus menjadi ukuran daripada orang yang akan memimpin di dalam sebuah perjalanan organisasi ataupun perjalanan kehidupan. Ketika seseorang sudah mampu untuk meminum cawan dan dibaptis dalam roh, maka dia akan mampu untuk memimpin di dalam aspek pertama di dalam kepemimpinannya. Apa artinya meminum cawan? Artinya adalah penderitaan itu sendiri yang berkorban demi keselamatan yang berdosa, orang yang tidak mampu keluar daripada pergumulannya. Demikianlah orang pemimpin, ketika dia memiliki aspek spiritual yang bagus, maka dia akan melihat Yesus di dalam kepemimpinannya, bukan melihat dirinya sebagai orang yang sudah mendapat sebuah jabatan yang istimewa. Orang yang memimpin haruslah melihat Yesus di dalam kepemimpinannya. Terlebih dahulu dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib sehingga dia menjadi memimpin melalui daripada apa yang sudah dinyatakan Yesus dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang mencari jabatan adalah untuk kesenangan pribadinya dan spiritualnya tidak terikat di dalam jabatan tersebut, sehingga kepemimpinan itu dilakukan dengan tangan besi, dengan kesewenang-wenangan dan tanpa memperhatikan orang yang dipimpin. Orang yang memimpin adalah dia harus rela untuk menderita demi orang yang dipimpinnya. Dia harus rela menderita demi orang yang dipimpinnya. Bukan menjadi dia akan senang dan menikmati kepemimpinan yang dimilikinya, akan jabatan yang didapatkannya. Namun dia akan melihat Yesus. Dia selalu berinteraksi dengan Yesus di setiap keputusan yang akan dia buat. Dia akan berpikir ulang berkali-kali ketika akan dihadapkan dengan sebuah kecurangan, ketidakbaikan, dan sebuah tindakan yang diskriminatif. Dia akan berpikir ulang untuk karena itu. Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu adalah mampu menderita demi orang yang membencinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seorang pemimpin sudah menjadi memimpin, apakah dia akan melihat blok? Apakah dia akan melihat pihak sana dan pihak sini? Banyak orang yang menjadi melihat itu, namun Yesus tidak melihat menjadi pihak siapa dan pihak siapa. Namun Yesus adalah sebagai juru selamat bagi seluruh dunia, bagi orang yang percaya dan bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Itulah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dia tidak akan menjadi berpihak kepada orang yang mendukungnya dan menindas kepada orang yang tidak mendukungnya. Yang kedua, aspek sosial yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia harus menjadi, ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Menjadi pelayan. Pemimpin bukanlah harus menjadi mangguk-mangguk dengan apa yang dikatakan orang-orang lain. Pemimpin bukanlah harus menjadi tunduk ataupun menjadi pura-pura menjadi rendah hati ketika di hadapan orang banyak. Pemimpin sejati bukanlah menjadi bermanis kata-kata untuk menjadi mendapatkan kepemimpinannya. Namun dia akan menjadi pelayan. Yang menjadi pelayan, itulah aspek sosialnya. Menjadi pelayan ataupun menjadi doulos ataupun menjadi hamba itu adalah orang yang sangat rendah, yang tidak diperhitungkan, namun tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Demikianlah sebaiknya orang yang menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Dia harus menanggalkan dirinya
dan mau berkorban demi orang yang dipimpinnya. Dia bukan menjadi gampang diombang-ambingkan oleh kepentingan, baik itu kepentingan kelompok, kepentingan personal, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Dia berdiri di atas pelayanan, yaitu ingin membuat yang terbaik bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang demikian bukanlah sebuah hanya servis ataupun pelayanan yang dibuat-buat, namun keluar dari batinnya, jiwanya, dan eksistensi dirinya menunjukkan tentang kebaikan, tentang sebuah pelayanan ataupun tindakan yang mengutamakan orang lain. Aspek sosial ini begitu penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena seorang pemimpin sebenarnya lahir dari masyarakat, dia harus kembali kepada masyarakat. Pemimpin di dalam gereja lahir dari jemaat, maka dia harus mengutamakan jemaat daripada kepentingan pribadinya. Itulah pemimpin di dalam kehidupan pada firman Tuhan. Ketiga, pemimpin ayat 44, dalam siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Adalah secara psikologis, hamba untuk semuanya. Bukan hanya hamba kepada orang yang memiliki wibawa, hamba kepada orang yang memiliki harta, hamba kepada orang yang kuat, hamba kepada orang yang memiliki suara ataupun pengaruh, namun hamba bagi semuanya. Dia harus menjadi menghamba. Dia memposisikan dirinya bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah sebuah tanggung jawab untuk banyak orang. Ketika kita menjadi pemimpin, sesungguhnya ada beban yang harus diberikan ke pundak kita melebihi daripada beban sebelumnya. Dan itulah yang harus dibawa sebagai hamba. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak daripada Allah di dalam kepemimpinan kita. Orang yang memimpin akan terbeban untuk membawa orang lain merasakan kenikmatan dan berkat Tuhan melalui kepemimpinannya. Orang yang memimpin secara Kristen, dia akan membawa dirinya untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menjadi hamba, ketika kita menjadi memimpin sebagai hamba, pemimpin yang hamba bukan yang mudah diatur atau menganggap orang lain lebih penting dan berharga, namun menganggap diri semuanya adalah sama saja. Bukan menambah harga diri atau menambah hebatnya diri kita, namun menjadi menambah beban agar memikirkan orang lain menjadi keluar dari masalahnya. Itulah kepemimpinan. Yesus bukan membantah tentang kepemimpinan, tapi membuat sebuah solusi tentang kepemimpinan itu dalam firman Tuhan pada saat ini. Yesus mengingatkan, orang yang memimpin haruslah memiliki spiritual yang baik, harus memiliki sosial yang baik, dan memiliki sebuah psikologi yang baik di dalam dirinya, di mana mengutamakan yang dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, meskipun banyak godaan dan banyak rayuan untuk menjadi memimpin, namun sesungguhnya orang yang memimpin akan terlebih dahulu melihat spiritualnya, seberapa kuat dia untuk mengemban salib yang sudah disediakan Allah, dan meminum cawan dan dibaptis dengan baptisan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Artinya dirinya sudah menjadi total, menjadi milik Tuhan, sehingga Tuhan yang mengatur dirinya, bukan dirinya diatur oleh dirinya sendiri atau kepentingan yang mengatur dirinya. Seorang pemimpin, dia harus menjadi hamba. Dia harus menjadi pelayan bagi semua orang. Artinya dia merendahkan diri, bukan melihat jabatannya adalah untuk dihormati, tapi melihat jabatannya sebuah tanggung jawab besar, karena di dalamnya ada orang yang harus dikeluarkan dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Ada orang yang mengharapkan banyak kepada kepemimpinan yang didapatkan orang-orang yang memimpin. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kepemimpinan yang menghamba adalah kepemimpinan yang keluar daripada pengenalan yang baik dengan Yesus,
dan mengaktualisasikan secara sadar bahwa dirinya adalah hamba. Dan dengan demikian dia tidak tertekan dengan apapun karena dia melakukannya untuk Tuhan dan untuk kebaikan banyak orang. Dia tidak mau ditekan oleh banyak sesuatu, namun dia menjadi solusi terhadap sesuatu tersebut. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bahkan mungkin kita pemimpin di dalam sebuah organisasi. Bahkan kita mungkin pemimpin di sebuah perusahaan ataupun instansi-instansi yang ada. Mari ingat bahwa pertanggungjawaban kepemimpinan adalah kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan, jadilah sebagai hamba. Bukan menjadi cari hormat, namun mencari jalan keluar atas pergumulan orang yang kita pimpin. Dengan demikian, orang akan merasakan kehadiran Allah melalui kepemimpinan kita. Oleh karena itu, mari menjadi pemimpin yang menghamba. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi pemimpin yang menghamba, dan di dalam kepemimpinan kami selalu terkait dengan Kristus Yesus. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.